Kena mental kan? Dari garang jadi lemes, oknum penghina Beckham Putra akhirnya minta maaf dan ngaku tak tenang. 8 hari. Hanya dalam waktu 8 hari, seorang pria yang sebelumnya terlihat begitu berani dan penuh percaya diri di tribun stadion, kini muncul di hadapan publik dengan wajah tertunduk dan suara bergetar. Yang dulu tampak garang saat berhadapan dengan pemain timnas Indonesia, sekarang justru meminta maaf secara terbuka. Apa yang sebenarnya terjadi? Kisah ini bermula pada 9 Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Malam itu timnas Indonesia baru saja meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mozambik dalam laga FIFA Matchday. Seperti biasa, para pemain berjalan mengelilingi lapangan untuk menyapa dan mengapresiasi para pendukung yang hadir. Namun di tengah suasana kemenangan tersebut, muncul sebuah insiden yang kemudian menjadi sorotan nasional. Seorang supporter bernama Ihsanuddin terekam melakukan gestur tidak pantas ke arah gelandang timnas Indonesia, Beckham Putra Nugraha. Tak hanya itu, saat aksinya direkam oleh penonton lain, ia juga disebut sempat bereaksi emosional dan mencoba menghentikan proses perekaman. Mungkin saat itu ia mengira semuanya akan selesai begitu saja. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Video tersebut menyebar luas di media sosial. Dalam hitungan jam, publik sepak bola Indonesia mulai bereaksi. Nama Ihsanuddin menjadi perbincangan, sementara banyak netizen mempertanyakan mengapa seorang pemain timnas yang sedang membela negara justru mendapat perlakuan seperti itu dari sesama warga Indonesia. Situasi semakin memanas ketika muncul kabar bahwa pihak Federasi Sepak Bola Indonesia akan menelusuri insiden tersebut dan membuka kemungkinan adanya sanksi bagi pelaku. Di sisi lain, Beckham Putra memilih merespons dengan cara yang jauh lebih tenang. Melalui akun media sosialnya, pemain Persib Bandung itu menuliskan kalimat singkat berbahasa Sunda yang berarti tidak akan mundur selangkah pun. Kalimat pendek itu justru mendapat banyak dukungan dari masyarakat. Sejak saat itu, tekanan publik perlahan berbalik mengarah kepada pelaku. Hari demi hari berlalu, sorotan terus berdatangan, dan ternyata tekanan tersebut memberikan dampak besar terhadap kehidupan Ihsanuddin. Menurut keterangan tim mediator yang membantu proses perdamaian, Ihsanuddin sendiri yang lebih dulu menghubungi mereka. Ia mengaku sudah tidak tenang. Bahkan disebut merasa terbebani dengan situasi yang terus berkembang setelah insiden tersebut viral. Akhirnya, pada 17 Juni 2026, sebuah video permohonan maaf resmi dipublikasikan. Suasananya sangat berbeda dibanding 8 hari sebelumnya. Tidak ada lagi ekspresi penuh emosi. Tidak ada lagi sikap menantang. Yang terlihat hanyalah seorang pria yang berdiri di depan kamera sambil mengakui kesalahannya. Dalam pernyataannya, Ihsanuddin menyampaikan permohonan maaf kepada Beckham Putra, para pemain timnas Indonesia, dan seluruh masyarakat sepak bola Indonesia. Ia mengakui bahwa tindakan dan ucapannya saat itu tidak mencerminkan sesuatu yang baik dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi di masa depan. Menariknya, proses mediasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari komunitas supporter, tim advokasi, hingga perwakilan manajemen Persib Bandung yang disebut ikut membuka ruang komunikasi demi terciptanya penyelesaian yang damai. Ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Mas Beckham Putra. Saya ingin menjelaskan tentang mediasi yang dilakukan oleh Ihsan dan juga Etam ya. Jadi pertama, Ihsan ini menghubungi saya via DM Instagram dan memohon untuk dimediasikan karena dia sudah tidak tenang hidupnya ya. Dan saya sangat terbuka, secara persuasif saya coba ngobrol dan akhirnya kita coba bersambungkan dengan Etam via manajemen Persib, yaitu Kang Adi.
Nah, setelah itu Kang Adi dan Etam meminta untuk mengirimkan video permintaan maaf secara tertutup dan dibuatlah video tersebut. Itu dikirimkan ke Etam dan selang beberapa hari Etam membalas dan sudah memaafkan. Untuk memberikan efek jerah, Etam dan juga manajer Persib meminta Ihsan untuk membuat video permintaan maaf secara terbuka. Dan ini videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsanuddin. Melalui video ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf kepada Mas Bekam Putra. Saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari dosa dan kesalahan serta kekhilafan. Saya menyadari bahwa tindakan dan kata-kata saya kepada Mas Bekam Putra tidak menunjukkan suatu kebaikan. Maka dari itu, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Mas Bekam Putra serta pemain tim nasional lainnya serta masyarakat sepak bola seluruh Indonesia. Saya menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari. Dengan kerendahan hati saya, sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan biarkan saya menjalani kehidupan saya dengan normal kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah itu semuanya sudah beres, sudah clear antara Etam dan juga Raka dan juga Ihsan. Jadi teman-teman, thank you banget yang sudah support gitu ya, yang sudah memberikan waktunya, informasi dan lain-lain. Saya harap hal seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari, karena kita sebagai supporter itu harus lebih dewasa ya, apalagi kalau kita mendukung timnas. Barakallahu fiik. Lalu bagaimana reaksi netizen? Seperti biasa, kolom komentar langsung ramai. Sebagian besar mengapresiasi keberanian Ihsanuddin yang akhirnya mengakui kesalahan dan meminta maaf secara terbuka. Mereka menilai setiap orang layak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Salah satu komentar yang cukup banyak mendapat perhatian berbunyi, "Sudah, selesai. Mari memanusiakan kembali yang bersangkutan." Namun tidak semua netizen memiliki pandangan yang sama. Sebagian lainnya menilai permohonan maaf saja belum cukup. Mereka berharap tetap ada sanksi yang tegas agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Menurut mereka, memaafkan adalah hal yang baik, tetapi efek jera juga penting demi menjaga kualitas dan kedewasaan budaya supporter di Indonesia. Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, satu pelajaran besar bisa diambil dari kasus ini. Di era digital seperti sekarang, tidak ada lagi ruang yang benar-benar tersembunyi. Apa yang dilakukan seseorang di tribun stadion, di jalanan, atau di ruang publik lainnya, bisa dengan cepat menjadi konsumsi jutaan orang, dan setiap tindakan memiliki konsekuensi. Kasus Ihsanuddin menjadi pengingat bahwa fanatisme terhadap klub atau tim seharusnya tidak menghilangkan rasa hormat terhadap sesama. Terlebih ketika yang sedang dibela adalah tim nasional Indonesia. Karena pada akhirnya, ketika merah putih berada di dada para pemain, semua perbedaan warna klub semestinya disimpan sejenak demi satu tujuan yang sama, mendukung Indonesia. Dan mungkin itulah pelajaran paling berharga dari kisah yang sempat menghebohkan publik sepak bola tanah air ini.